partai di dua Soeharto. Lah kemah orang. Dari zaman ke zaman, dari multi partai zaman Soekarno, dari multi partai, ke Masyumi, ke PBB, macam-macam partai Islam. Bermajor ikut, major pun. Di Sabah Roy, major, dia ke PLH, zaman Soeharto. Dari 55 boh partai, dia ke boh partai. Yang aliran nasional, dia ke Golkar, golongan karya kan partai. Yang aliran kiri di ke PDI, kan PDIP, halam lain PDIP. Nah, yang ketua Haji Suryadi, Jenderal Suryadi, tentara. Olehnya, tabot tu PLH, PLH-nya Mamadum aliran Islam, kanan. Artinya PLH yang terdiri dari partai Islam, Masyumi, PBB, partai Parni, macam-macam nih, tamang kanan. Leboh partainya, nyom cerita tentang tunggu Pancasila kan, nyata buka Mamadura, itu pun generasi muda. Leboh partainya dikelola oleh Soeharto. Soeharto ini bernaung di bawah golongan karya. Terjadilah dua fungsi ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, orangnya TNI. TNI-nya keberobahanan di limangga perubahanan. Dari BKR ke TKR, dari TNI ke ABRI, dari ABRI ke TNI balik. Limangga berubah kan? Okey. Punya Indonesia lihaga berubah. Dari RIS, je ke RI, RI orangnya ke NKRI. Nyapa tipu mendung orangnya putra ke kelakuan bandit-banditnya, orangnya di pemain Islam di Acehnya. Tinggal lahirlah Tunku Pancasila. Dengar. Pada zaman Soeharto, Galam pernah menang Golkar di Aceh. Pajak menang Golkar di Aceh. Tahun 87. So Presiden Soeharto. So po Golkarnya Soeharto. So po gubernurnya Ibrahim Hasan. Mamadum Tunku Pancasila menjadi penasihat Golkar. Belum sebut bah. Tung orang yang matang. Yang pegah oleh urun-urun yang Tunku karismatik lah. Yang putih itu jarum jaro kaki. Kainoi pegah ulama karismatik. Ilohan lon sebut itu. Nya Mamadum penasihat Golkar. Buka buku sejarah warun. Nya pekan. Mamadum diperintah oleh Soeharto Hanjilawan. Maka lom begah Tunku Pancasila. Nya reformasi. Li ditren Soeharto. Soeharto pakan ditren. Tak cerita becut. Gejolak ekonomi. Ikut krisis ekonomi sekurang 7. Menjadi ancaman seluruh dunia pada saatnya. Di ASEAN-nya kenang. Filipina kenang bacut, Thailand kenang bacut, Malaysia yang paling berat di Indonesia. Dari dolar 2.700 atau ribu menjadi 16.000. Orangnya memang 16.000, tetapi kan persoalan JNPJ lain untuk kita cerita tentang ekonomi. Jadi tekanannya itu karena Soeharto digoyang oleh berbagai organisasi kepemudaan termasuk mahasiswa. Terjadi Semanggi 1, peristiwa Semanggi 1, Semanggi 2, termasuk terlibat Prabowo di sini. Nya gekun peikunnya pasukan Mawar Merah bekun. Singkat cerita beta ceritanya. Olehnya putra yang terjadi tanggal 20 beli 5 sikurung 8 Soeharto ditren resign. Tetapi apa yang terjadi pada saat Ijih berkuasa 22 tahun. Mamadum Tunku di Acehnya harus menjadi Tunku Pancasila dengan sistem leboh partainya dikun, sistem tunggal. Apa arti sistem tunggal? Sistem tunggal Pancasila. Mamadum partai harus beraliran Pancasila. Mahan ipabih mendung. Maka lahirlah Petrus Sino Petrus ini. Nyokan pada buka apa kan terjadi KKN di zaman Soeharto hanajit dikontrol. Maka zaman Mewati lahir KPK. Karena pada zaman Soeharto collusion nepotismenya merajalela. Hanya dikontrol. Mamadum penjabat negara di cuma-cuma mendung. Termasuk roh itu Soeharto, termasuk anu ini. Kak, anculah Indonesia. Akhirnya teruklah geker reformasi. Mulai tanggal 20 uronyan dilantik Habibie selaku ganto si Soeharto. Habibie ditarik dom di Aceh. Tanggal 18 Agustus 1948 diperintah Wiranto sebagai pangap. Ditarik dom. Dibebaskan seluruh tahanan politik Aceh. Nah tinggal orang-orang. Dan seluruh tahanan politik seluruh Indonesia. Nyuperle menjadi catatan. Habibie jahanatri berkuasa. Sirtuh tun 2 euro tagai. Sirtuh tun. Sirtuh euro. Hanatri itu Habibie berkuasa. Si tun 2 euro tagai. Laki ma. Sirtuh tun lumpi. Laki ma apa? Salam. Jadi Habibie. Bak jarau Habibie pakai liu Timor Leste. Pada Habibie dilanggar aturan Indonesia.
Setiap keputusan presiden harus mendapatkan persetujuan DPR. Waktu perjanjian triparty di Amerika yang difasilitasi oleh Clinton, Presiden United States of America, menjadi referendum di Timor Leste di 2 tanggal 12 Maret 2000 apa kan 2019 Maret 12 Maret 2019 6 bulan kemudian harus referendum di Timor Leste leprosa Agustus 1919 menanglah Timor Leste 78%, 22% memilih Indonesia. Guterresnya nganti Hercules Uronyo nyanyi pahlawan awak pro integrasi Indonesia. Jika gagal ditarik balik le Prabowo, dicabut keno jih ke Uronyo puimen. Kalahi grip di Aceh, le Hercules, ga Guterres ke Uronyo hana ada pupui pegot. Nyorusan wayan. Tingkat cerita lu maya pegah baron. Wate Habibie di referendum ke Timor Leste. Habibinya berbicara dari hati nurani, kan berbicara hatinan konstitusi atau hukum Indonesia. Sebetulnya Habibinya dipecat loh doji kan, hanjit le mencalonkan diri karena terjadi impeachment oleh DPR dan MPR. Karena pada saat Habibie ke presiden kan pemilihan langsung presiden melalui MPR sebagai mandataris rakyat ini. Oke? Bahkan Habibie dipecat karena dipilih Timor Leste tanpa persetujuan DPR. Berbicara hati nuraninya ke siro presiden yang dilanggar undang-undang tipai. Keempat, di sinan Pak Jaro Habibie hana berlaku tungku Pancasila. Karena pembebasan dilakukan dengan secara gradual. Ya, wate zaman Soeharto, zaman Soekarno, zaman Soeharto mana tungku Pancasila di Aceh. Termasuk Mamadun tungku-tungku yang ikut ulama karisma mati uronyonya penasihat Golkar mandum. Ibu menang Golkar. Mahan diancam. Karena diancam orangnya. Nah urusan. Kembali ke ayat kuno. Harus dia kepada Allah. Bayar ke Soeharto kan. Menyegitanya orang Islam. Mamanya ya ke Soeharto. Berarti ganyan. Di tengah Islam. Di tengah Pancasila. Mana tak kan? Anjir kan. Maka di sini harus jelas. Ketika katanya kaya ke perintah Jawa, hanaya tele ke perintah Allah, berarti Islam ngayan perlu taragukan. Maka lahirlah kalimat tungku Pancasila balun. Karena gaya hana lagi lawan tipai kaya ke perintah ji. Arti ji, iganyan hanya sebatai ke pegaro ke tungku. Tetapi utak ganyan, pikiran ganyan, mamadung gedenga perintah Pancasila. Gedenga perintah belah di laut. Maka timohlah tungku Pancasila. Okey, Le Habibie, lahir si Wahid. Si Wahid pernah hemat dia ke presiden. Apa yang akan terjadi? Putai pegah si Wahid dengan testimoni si Yusril. Kepada sang Wahid kan? Pui ke Le Wahid. Yusril, ka Menteri Hukum dan HAM. Jika cek tiga, Menteri HAM nak hanya haspalah hasaan. Awak Aceh, ka meninggal kan? Ka almarhum. Sedangkan si Yusril mensekneh. Menteri Sekretari Negara. Jika cek tiga, di Aceh pakan terjadi gejolak. Mubura-bura kali. Hai kemperang layu katanya galom hijau Helsinki kan. Kan Wahid, Mr. Wahid yang mau perangnya preman gam. Tungku-tungku ka setuju. Padahal si Yusril sebetulnya naik pegahnya tungkunya memang kadi ka tunduk dan patuh di bawah Pancasila. Maka lun pegah sabab pembuktian bahwa testimoni Yusril Mahendra menyatakan bahwa ken mandum na tungku Pancasila di Acehnya. Yang setuju dengan NKRI mati harga. Kan harga mati harga. Jadi pelom, Le Wahid, Megawati. Didakalan kan, waktu di penyata perang. Putra terjadi pada saat Megawati. Terjadi perang di Aceh. Akhirnya, bergaju singkat. Dengan terjadi perang, situasi di Aceh chaos. Artinya, terjadi konflik horizontal, konflik vertikal. Konflik vertikal artinya, bangsa Aceh lawan Jakarta. Nah kelompok-kelompok yang anak senang dengan Aceh, lahi milisi, lahi nyolahi, macam-macam. Maka akhirnya terjadilah kehidupan yang luar biasa sehingga kehidupan Islam di Acehnya hana so kontroli. Akibat kekejaman sistem Megawati pada saat berlaku hukum perang di Aceh. Yaitu Marsilu. Tanggal dikurumlah bulan 5 tahun 2000. Nanti kalian. Bahkan yang terjadi saja Heri Donat Centernya diusir oleh Megawati di Aceh. Pada Heri Donat Centernya dipegat di sini tentang cessation of hostility, pemberhentian permusuhan. Digagalkan di Tokyo.